Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu jamaah subuh rahimahumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semalam kita sudah tarawih perdana. Kemudian alhamdulillah kita bangun lalu sahur. Alhamdulillah kemudian kita bisa sholat berjamaah dipimpin oleh imam kita tadi, alhamdulillah. Dan kita akan menjalani insya Allah saum pertama 1447 Hijriah. Walaupun ada yang melaksanakan yang kedua. Bapak Ibu di masjid ini berarti yang kedua. Ya Pak. Alhamdulillah. Ala kulli hal, yang pertama, yang kedua, semoga kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bimbingannya agar bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Bapak Ibu rahimahullah, khusus untuk ananda kita barangkali yang mencatat, kalau mau dikasih judul tema kita pada subuh ini, gembiralah dengan datangnya Ramadan. Gembiralah dengan datangnya Ramadan. Dari judul ini kita ingin bertanya, Bapak Ibu, gembirakah dengan datangnya Ramadan? Bapak Ibu gembira? Senang Bapak Ibu? Bagaimana perasaannya Ibu? Senang ya? Alhamdulillah. Kenapa kita harus senang? Karena pertama, alasannya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Yunus 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahu alazim. Qul, katakanlah kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah Baitul Mukminin, bi fadlillah, atas karunia Allah, atas rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bersukacita, hendaklah kalian bergembira. Apa karunia yang dimaksud? Apa rahmat yang dimaksud? Tidak ada yang lebih besar keutamaannya, tidak ada yang lebih besar karunianya selain daripada Ramadan yang Allah takdirkan, alhamdulillah, sampai umur kita pada hari ini, pada Ramadan kali ini. Dan rasa syukur kita atas karunia tersebut, khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa-apa yang Bapak Ibu kita semua kumpulkan. Siang malam kasih tungkin, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, cari piti, cari untung dan seterusnya, takkan pernah selesai cari dunia. Bila dibandingkan dengan dunia dan seisinya, sampainya kita, umur kita, takdir kita kepada bulan Ramadan, khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Bersyukurlah Bapak Ibu, gembira, karena itu perintah Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, sebagai seorang pedagang ataupun kita hidup di dunia, mau cari untung atau cari rugi Bapak Ibu? Pasti cari untung, apalagi pedagang. Sangat sensitif dengan untung rugi, sekecil apapun bagaimana bisa untung dan tidak mau rugi. Apalagi pedagang akhirat. Kenapa tiba-tiba bicara pedagang? Dalam Quran surat As-Saff ayat 10-11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, ini Baitul Mukminin, rumahnya orang beriman. Hal adullukum, apakah mau aku tunjukkan, kata Allah, ala tijarah, sebuah perdagangan. Jadi Allah sendiri yang bilang sebuah perdagangan kita hidup di dunia ini Bapak Ibu. Kalau namanya perdagangan ada penjual dan pembeli.
yang dengan perdagangan tersebut akan membebaskan kalian daripada azab yang pedih. Tunjikum min adzabin alim. Bagaimana caranya? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada Rasulullah, wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihad dengan hartamu dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang pedagang, maka selain perintah Allah, karena Ramadan ini banyak sekali door prize, bonus, keutamaan, keistimewaan yang terkandung dalam Ramadan. Karena itu Bapak Ibu, bagi yang belum tahu kita kasih tahu, bagi yang lupa kita ingatkan, bagi yang sudah tahu semoga semakin semangat. Apa saja di antara keutamaan Ramadan? Karena Bapak Ibu tadi sudah jawab, senang tidak? Alhamdulillah senang. Berarti itu ada tanda keimanan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu searching di YouTube itu lagi ramai sekarang Ramadan Tajalla, ya Bapak Ibu, yang suka nasyid itu Ramadan Tajalla, Ramadan telah tiba, ya, Ramadan Tajalla wa bertasama, dan tersenyum. Tubalil abdi idza tanama, dan beruntung bagi hamba yang sampai kepadanya. Allah maula bima tazama, Allah ridho dengan ketetapannya. Tubalin nafsi bitaqwa, beruntung bagi orang yang bertakwa. Ramadan zamanul barakati, Ramadan itu masanya keberkahan. Ramadan zamanul hasanati, Ramadan itu zamannya kebaikan. Jadi Bapak Ibu, luar biasa, sampai ada lirik nasyidnya, sampai ada sholawatnya, dari Quran dan sunnahnya. Kenapa kita bergembira? Cukup saja kita sampaikan 2 hadis yang sahih tentang keutamaan Ramadan, supaya Bapak Ibu ngomong ini 2 hari awal ini tetap jaga semangatnya, jangan sampai kendor, gaspol terus dengan amal soleh ibadah, tinggalkan yang dosa dan keburukan. Apa yang pertama hadis daripada An-Nasai? Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, Al-Qamaqala Rasulullah SAW, qad ja'akum syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughallu abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurim. Telah datang kepada kalian suatu bulan syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di atasnya. Pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka selamanya dia diharamkan untuk mendapatkannya. Dalam hadis lain, hadis riwayat Muslim, idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin. Jika datang awal-awal Ramadan, artinya sejak awal Ramadan, suffidatis syayatin, setan dibelenggu. Wa maradatul jin, dan jin-jin dibelenggu. Wa ghulliqatil abwabun nar, ditutup pintu neraka, falam yuftahu minhu bab, dan tidak pernah dibuka selama-lamanya di bulan Ramadan ini. Dan juga wafutihat abwabul jannah, dibuka pintu surga tanpa ditutup sama sekali semua pintunya. Wa yunadi munad, dan ada yang menyeru, ya baghiyal khair, wahai yang pencinta kebaikan, aqbil, ayo segera, wahai para pedagang akhirat, aqbil, bersegera sambut dengan sukacita, raup keuntungan banyak-banyak. Ini banyak sekali diskonnya dalam tanda kutip. Bagaimana tidak diskon? Sedikit saja beramal, artinya pahalanya berlipat-lipat, untungnya besar. Modal sedikit, banyak sekali pahalanya. Ya bagi syar, sebaliknya, bagi orang yang pecinta keburukan, aksir, tahan, sabar, udah cukup. Sampai kapan kamu mau bertobat? Sampai kapan kamu melakukan itu terus? Aksir, kurangi, tahan, berhenti, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mutaqaw minan nar, dan Allah telah menetapkan hamba-hambanya dibebaskan setiap bulan Ramadan. Jadi Allah punya daftar, setiap Ramadan ada hamba-hambanya dapat syafaat, diselamatkan daripada api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu
setiap malam. Karena itu Bapak Ibu kita sarikan. Yang pertama, keuntungan daripada bulan Ramadan adalah qad ja'akum syahrun mubarakun. Dikatakan bulan ini adalah sudah datang. Bapak Ibu, bukankah sudah ditunggu-tunggu Ramadan ini datangnya ya? Kalau salafun saleh dulu Bapak Ibu, mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan dan 6 bulan setelah datangnya Ramadan yang lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah ibadah kami di Ramadan 6 bulan yang lalu. Lalu ya Allah, sampaikan Ramadan kami 6 bulan kemudian. Lalu ada lagi riwayat minimal 3 bulan sebelumnya, yaitu Rajab. Mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sejak bulan Rajab, orang soleh, orang beriman sudah rindu datangnya Ramadan. Dan bulan yang kita rindukan tersebut, alhamdulillah wa syukurillah, segala nikmat karunia Allah telah Allah sampaikan umur kita. Bagaimana tidak gembira Bapak Ibu? Ibarat kita tunggu-tunggu nih akhir Lebaran, biasanya di Ramayana itu banyak diskon besar-besaran. Ini telah datang, senang nggak Ibu? Wah, berbondong-bondong untuk pergi untuk dapat banyak untung, walaupun modal sedikit. Ini ada datang suatu Ramadan, bulan penuh kemuliaan, yang diangkat derajatnya berlipat ganda, diampuni segala dosa, dihilangkan segala beban dosa, pintu surga dibuka dengan segala yang dijelaskan tadi. Betapa tidak kita bahagia Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, syahrun mubarakun. Dalam hadis ini menyampaikan bulan ini bulan berkah Bapak Ibu. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambah-tambah kebaikan. Bukankah di bulan Ramadan ini Bapak Ibu semakin banyak orang yang dermawan. Murah saja bersedekah, takjil pada tetangga, takjil di perkantoran, ada saja buka bersama, ya, buat program tahfiz dengan wakaf Qur'annya. Masya Allah, tabarakallah, kebaikan majelis ilmu di mana-mana, di YouTube isinya ceramah semua, kebaikan program semua, orang nutup aurat semua, sampai di TV-TV programnya Ramadan semua. Ziyadatul khair, tidak pernah kita lihat kondisi ini di luar Ramadan. Betul Bapak Ibu? Alhamdulillah, ini syahrul mubarak. Yang ketiga, Allah memuliakan bulan puasa, bulan Ramadan dengan kewajiban puasa. Puasa dengan segala keutamaannya. Yang dengan puasa Bapak Ibu insya Allah calon kuat penghuni surga. Amin. Calon kuat Ibu, bukan calon lemah, calon kuat penghuni surga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ditetapkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan umat-umat terdahulu. Jangan merasa sendiri, jangan merasa lemah. Udah berlalu umat-umat dahulu ngerjain puasa, kok kamu lemah? Kok merasa berat? Umat-umat dahulu puasanya lebih berat daripada kita. Untuk apa umat dahulu berpuasa? Untuk apa umat sekarang kita berpuasa? La'allakum tattaqun, untuk dapat predikat takwa. Dan takwa Bapak Ibu tidak ada pahalanya, tidak ada balasannya kecuali surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua kepada maghfirah Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi kita semua ini dipersiapkan Allah, sengaja dibersihkan Allah, sengaja disampaikan Allah ke bulan Ramadan, dipanjangkan umur kita supaya kita dapat predikat takwa, supaya kita insya Allah semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tidakkah senang Bapak Ibu? Tidakkah bahagia Bapak Ibu dengan kabar gembira ini? Masya Allah, tabarakallah. Yang berikutnya, ditutup oleh Allah pintu neraka Bapak Ibu. Artinya bagi orang yang bermaksiat selama ini ada kesempatan bertaubat. Allah tutup murkanya supaya kita segera berhenti. Yang berikutnya, pintu surga dibuka supaya kita berkesempatan kuat untuk masuk surga. Bila mana Bapak Ibu istiqomah di bulan Ramadan, lalu kemudian Allah cabut ajal kita, cabut nyawa kita di bulan Ramadan, insya Allah husnul khatimah, tidak ada tempat lain kecuali surga baginya. Amin ya rabbal alamin. Setan dibelenggu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu
ada nggak perasaan bawaannya kalau Ramadan itu bawaannya baik aja? Iya Bu. Lingkungannya kalau kata orang anak muda sekarang vibes-nya positif, vibes-nya, getarannya, energinya positif aja Ramadan tuh. Bawaannya lihat orang tuh adem dia Bapak Ibu. Omongannya tuh halus gitu, matanya syahdu gitu, bawaannya akrab gitu. Tidak panas seperti di luar Ramadan. Bawaannya emosi gitu, bawaannya salah pikir, salah sangka gitu kan, bertengkar. Tapi Ramadan bawaannya adem, bukan karena hanya Baitul Mukminin banyak AC-nya ya Bapak Ibu, tapi memang hati kita yang sejuk. Panas pun di luar, hati sejuk. Alhamdulillah. Jadi ini karena memang setan dibelenggu Bapak Ibu, yang biasanya leluasa berkeliaran, bisik sana bisik sini, datang dari depan, datang dari belakang, kiri kanan atas bawah begitu, sampai datang kepada aliran darah, begitulah luar biasa. Tapi sekarang dia dibelenggu. Tapi kok masih ada Ustaz yang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Karena ada satu lagi yang dia lupakan, lawan terberat adalah nafsu. La ammaratun bisu. Selama ini dia memperturutkan hawa nafsu, tidak juga berhenti bulan Ramadan, bukan karena setan yang membisikin dia, karena nafsu dia yang tidak dia jaga. Dia tidak kelola, dia tidak tahan, terus diperturutkan hawa nafsunya sampai kapan. Makanya ya baghil khair aqbil. Dalam hadis tadi, wahai orang pencari kebaikan, ayo segera. Ya bagi syar, orang yang selama dalam dosa penuh dengan kemaksiatan, aksir, tahan. Kapan lagi kalau di bulan Ramadan nggak berhenti? Apa yang mau diharap di bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan serba baik ini kita tidak juga sadar, kapan lagi kita mau sadar kaum muslimin? Sudah dikondisikan begini enggak juga mau sadar kaum muslimin? Entah bagaimana cara lagi kita dapat hidayah dari Allah SWT. Yang ketujuh, bulan ini ada kabar baik sekali, yaitu satu malam di antaranya lebih baik daripada 1000 bulan. Barangkali kalau di survei kecil-kecilan ada Bapak Ibu di sini yang 84 tahun, mungkin hanya satu orang, mungkin atau tidak ada. Alhamdulillah satu malam kita beribadah lebih baik daripada kita beribadah 83 tahun, sujud ruku, baca Quran segala macamnya, lebih baik satu malam itu. Kalau kita malam itu baca Quran, seolah-olah kita 83 tahun baca Quran aja sepanjang hari, sepanjang waktu. Kalau seandainya malam itu kita qiyamul lail, seolah-olah 83 tahun kita qiyamul lail sepanjang 83 tahun. Itu mirip-mirip malaikat, Bapak Ibu. Dari diciptakan sampai hari kiamat sujud aja terus. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi Bapak Ibu, tidakkah kita gembira Bapak Ibu? Tidakkah kita senang mendengar kabar gembira ini Bapak Ibu? Bapak Ibu rahimahullah, satu hadis lagi supaya kita tambah semangat. Ini hadis daripada Imam Baihaqi. Saking mulianya Ramadan ini, saking hebat dahsyatnya Ramadan ini, bisa mengalahkan, menyaingi pahalanya orang syahid, orang syuhada. Di antara dari hadis Imam Baihaqi, di masa Rasulullah SAW ada seorang tiga sekawan, tiga bersahabat. Lalu 2 sahabat ini mati syahid fi sabilillah. Lalu satu orangnya, temannya ini belakangan meninggalnya takdir Allah 1 tahun kemudian. Baru sahabat yang ketiga ini meninggal. Lalu di antara sahabat Allah takdirkan ada yang bermimpi, melihat di dalam mimpinya bahwa sahabat yang ketiga ternyata mendahului masuk surga daripada 2 sahabatnya yang syahid fi sabilillah. Tentu itu mengherankan setelah sahabat ini bangun dari tidurnya. Bagaimana mungkin orang yang syahid fisabilillah yang Rasul sudah sampaikan luar biasa kedudukannya di sisi Allah, masuk surga tanpa hisab, ketika secara fikih kalau diselenggarakan nggak perlu seperti jenazah normal, biarkan darahnya, biarkan sobeknya sebagai saksi di hadapan Allah SWT, dapat mensyafaati 73 keluarganya dan seterusnya, banyak sekali. Bagaimana mungkin bisa dikalahkan oleh sahabatnya yang ketiga yang matinya di atas tempat tidur? Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Alaysa qad makata hadza ba'dahu sanah?" Bukankah satu orang yang terakhir tadi umurnya lebih panjang 1 tahun? Wa adraka Ramadan, kemudian dia menemui Ramadan, umurnya sampai kepada bulan Ramadan tahun berikutnya. Fasamahu, lalu dia yang ketiga tadi berpuasa Ramadan. Puasa tentu dengan sebaik-baiknya, puasa dengan sungguh-sungguh. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sanah. Lalu dia sholat dan beribu-ribu rakaat sepanjang setahun itu. Fama bainahuma ab'adu
mimma bainas samai wal ardh. Maka di antara keduanya ini, antara dua sahabat yang syahid tadi dengan satu sahabat yang tidak syahid tadi, yang meninggal atas kasur, derajatnya di sisi Allah seperti langit dan bumi. Masya Allah, tabarakallah. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Makanya tidakkah kita gembira, tidakkah kita sungguh-sungguh melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya? Karena di surga itu berderajat-derajat kaum muslimin sesuai dengan amalnya. Maka kalau kita masih ada umur kesempatan 1 tahun ini, insya Allah kita berikan kesempatan sebaik-baiknya agar derajat kita semakin naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kaum muslimin rahimahullah, sekali lagi kesimpulannya adalah Bapak Ibu, marilah kita bergembira atas datangnya Ramadan. Kenapa? Karena yang pertama Allah perintahkan, falyafrahu. Yang kedua, karena memang banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan. Keutamaan secara dalil naklinya ada, Quran dan Sunnahnya. Dalil aklinya Bapak Ibu bukankah senang? Biasanya kalau di luar Ramadan kita susah berkumpul, di bulan Ramadan bisa berbuka bersama, bukber katanya, iftar jamaah bukber. Ada namanya kita reuni, ada namanya bersama keluarga, tahajud bersama, masya Allah, sahur bersama. Itu indah sekali, momen yang jarang atau susah ditemukan di luar Ramadan. Lalu kita bisa berlebaran bersama nantinya setelah mendapatkan hari kemenangan, berkumpul bersama sanak pemilih. Masya Allah, tidak ditemukan keutamaan ini di luar Ramadan. Semoga Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah, semoga Allah rezekikan kita semua istiqomah, membimbing dengan hidayah dan taufik agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang mahal ini, tamu yang istimewa ini, tamu yang tidak akan datang tiap tahun belum tentu, tamu yang cuma 1 bulan di antara 11 bulan, tamu yang belum tentu kita hadapi tahun depan. Karena ajal tidak melihat tua muda Bapak Ibu, tidak melihat kaya miskin, tidak melihat pejabat atau rakyat biasa. Yang ada ajal itu kalau sudah waktunya datang, sudah jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semoga Bapak Ibu kita semua Allah berkahi dengan rahmat dan hidayahnya untuk istiqomah bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, tidak banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.